antara supena ate lakena orang sepekere. Jadi impian karo keng laken tak beki yang pungi orang keng impian ngambong ke orang daya. Tempat garing apa dina aja. Nah, masuk paiko. Saya kira grup nampian dia. Mangkana mun impian tanda lagi nabi ni boleh tak langkong gi. Wahai ibu-ibu janda, mun laki nak tatangga aja telepon. Kabala, mohon maaf mas, sampean sudah punya istri, sampean sudah punya anak, mohon tidak untuk menghubungi saya. Iya lek kok makian di bini kok cek libur ke kakek pokong acelak sambil akacah malah udung ilum peteh mun melak pedeng imatah king mun medem bedek iate. Jawab bimbian sapora masgi melegengan ke pasar lempong pamule nale betetian tak nyaman andik laki ngempong pun arena atik dentean. Kopak padahal sembian saya kocak dia berarti sembian ngupai sembian TV dia. Ni kucam ada apa jengkok ni kuding TV yuk munding TV apa nak boleh tengku make tekuk ada apa acam lah kau ni kucam rebeni ke ngambu ke ni kucam rumah takok mate mangkana anja guli daya jaru macam hahaha sebel deh. Ya kok beni di India kok di Mathura. Di Mathura ya Mathura. Saya minta lagu India kok saya tahu kalau lagu Mathura. Pepe pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelem keloni. Masuk Pak Eko apa nih saya masuk iki bini Pak Eko iki ini kakek ini bini apa ngocaan masuk Pak Eko saya nggak itu mau bini Pak Eko tanya aki apa nih saya masuk Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam Islam nikah 4 itu bukan ditambah, bukan memperluas laki-laki, mempersempit laki-laki. Dulu istrinya 100, dulu istrinya 20, dulu istrinya 50. Islam datang, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, 2 saja, wa thulatha 3, wa ruba atau 4. Ini cuma bahan pertimbangan. Setelah itu lalu Allah memberikan kata perintah. Meriki mana laki mereka dina dia mereka. Jadi karena dulu nikah itu 150, oleh Allah diberi bahan pertimbangan. Allah memberi bahan pertimbangan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3 atau 4. Lalu setelah itu Allah memberikan ketegasan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau menikah lebih dari 1 kau takut tidak adil, 1 saja, jangan banyak-banyak. Ini kata Allah, boleh 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Mungkin kita teka, mungkin pesen kita banyak, hitung baik. Kulai pesen di kuru gula, cong, bini situng baik, tin aja bini lebih di situng, maki situng kor libeli pada bensi banyak, gua. Makanya saya itu nikah cuma 1, saya hanya istri 1, dan memang cita-citanya hanya punya 1 istri, 1 di Madura, 1 di Lumajang, 1.
ikan pakun situng, karena saya itu laki-laki setia, setiap tikungan ada aja. Dan saya itu laki-laki istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Ada benteng laki saya dina nih aja ku melo kenengan di pekembedi ni bini kapis pak bapak tangkan ceni sedikit nyel ke dia Allah malah ruak bodoh saya pengumpul anak angdek bini nas Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ada berapa perintah bergandengan di dalam Al-Quran? Ada berapa? 3. 1. Ati Allah wa ati Rasul, ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Kalau cuma ikut Allah gak ikut Rasul, tidak diterima. Orang yang ikut Rasul tidak ikut Allah, tidak diterima. Sehingga kedua-duanya sama-sama diikuti, maka dia akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan termasuk kita bisa ikut Allah, bisa ikut Rasul. Amin Allahumma. Situng setengah jam lah. Iya, siapa sih ambu? Mayu. Siapa minta India? Tore, duet. Panitia beri mic. Janam tikalo mat gai buria. Miyaha ho yaha. Siapa kok? Berarti pian lo parca aja cek pernah kena sahrulkan ya. Lu tak parca aja ya. Tak kena parca aja cek gula bailo parca aja. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 1. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah. Ikut Allah harus ikut Rasul. Ikut Rasul harus ikut. Tidak diterima orang yang ikut Allah tapi dia membelakangi Rasul. Tidak diterima orang yang ikut Rasul tapi dia membelakangi Allah, sehingga dia berjalan menuju kedua-duanya, ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir. Amin. Amin. Tunggu dia. Saya nomor 2. Allah ada bu dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidaik. Ini perintah yang kedua. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kata ulama, tidak diterima ibadahnya orang yang menyembah Allah tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya, percuma berbuat baik kepada kedua orang tua tapi dia tidak menyembah Allah. Sehingga orang yang menyembah Allah harus syukur, berterima kasih, berbuat baik kepada orang tua. Orang yang berbuat baik kepada orang tua, dia harus ibadah dan taat kepada Allah. Kalau satu dihilangkan, tidak dilakukan, tidak diterima, karena perintah ini bergandengan yang harus dilakukan secara bersamaan. Jelas? Kata ulama, coba kita bandingkan. Anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku. Wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku setelah aku, kata Allah, kedua orang tuamu. Saking dari muljana bapak benembu esabe sama dengan Allah iruntutan ayat ni kehadirin. Mari Allah apa benembu. Saya rasa syukur ke Allah. Syukur ke yang tua dua. Apa sebab? Saya kebaik kaula benajunan ni ke Allah keng melalui sebab orang tua dua. Bener. Bandreng tua dua malarat tongku searabat kaula benajunan. Bener. Lebih-lebih orang sepo bini. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran. 3 perintah ini bergandengan, sehingga 3 ini menjadi 6 karena bergandengan dua-dua. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran, yang 3 perintah ini bergandengan, yang kata ulama ahli tafsir tidak akan diterima orang yang hanya melaksanakan satu perintah tanpa melaksanakan perintah gandengannya. Bada telok perintah Al-Quran, telok nikah gandeng, secai pun ulama mun cuma kalau kau situng tak terima bi Allah. Jadi kau tu kalau kau kan dua-dua
mun terima situng tak ada faidana, mun terima ning situng tak terima dua nikah kontru kalako kapi, sehingga saya rasa ngalako telok nikah harus dua. Kalau cuma satu tidak diterima oleh Allah. Jelas? Satu, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ati Allah wa ati ar-Rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Ini bergandengan, jadi dua. Kata ulama tafsir, tidak diterima orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, atau sebaliknya orang yang ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, sehingga kedua-duanya harus sama-sama diikuti secara bergandengan. Kalau cuma ikut satu saja maka tidak diterima dan tidak sah. Jelas? Paham? Jadi pada telok saya nomor situng, ati Allah wa ati ar-Rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Siapa yang ikut Allah dia harus ikut Nabi Muhammad, siapa yang ikut Nabi Muhammad dia harus ikut Allah. Cuma ambil satu saja tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima taatnya. Contoh senegah, mari saya contohkan. Ada orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, ini tidak diterima. Contohnya Allah dawuh dalam Al-Quran, aqimis sholata lidulukis syamsi, aqimis sholata, kerjakanlah solat, lidulukis syamsi, waktu matahari terbit, ila wasakil lail, dan juga pada saat matahari tenggelam. Perintah ini cuma menyebut dua solat, solat pagi dan solat sore. Allah hanya memerintahkan di dalam solat ayat ini, laksanakanlah solat pagi dan laksanakanlah solat sore. Sampian kalau ikut ayat ini berarti cuma solat subuh sama solat maghrib. Ini tidak sah, karena Rasul mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana solat. Gerak-geriknya harus persis, waktunya harus sama dengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad solat itu sehari semalam bukan cuma 2 kali tapi 5 kali. Nah, jadi dan mun noro Allah tok noro ayat gelek pak irte ekol bungkol, maka sampean tak sah. Karena saya lebih oning ngerti ayat ini ke Nabi Muhammad, karena beliau menerima wahyu secara langsung. Makanya kalau ingin memahami Al-Quran jangan langsung melihat Al-Qurannya, kita tidak mampu. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mempraktekannya, sehingga ikut Allah harus ikut Nabi Muhammad. Jadi mun sehari semalam apa jeng ning dukaleh makin pian ngucak beda ayat dah itu ditolak karena sampean tak norok Nabi Muhammad. Jelas? Apa jeng ning dukaleh tak tolak, apa jeng dukaleh pian ni kata terima, apa nak boleh selalu apa jeng sekali. Kan ada lagu naro, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomana. Lo apa jeng sekali. Jadi ikut Allah tidak ikut Rasul tidak diterima. Sebaliknya kita ikut Rasul tapi tidak ikut Allah ditolak. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya berapa? 7766 taber. Nabi Muhammad itu jumlah keseluruhan istrinya ada 11. Maka usah ai ui nek kene tawab pokoknya kan tok sekali. Harap yuk tak norok. perhatikan dulu ini. Rasul itu istrinya ada 11, cuman ketika Rasul wafat itu meninggalkan 9 istri. Jumlah keseluruhan istrinya 11. Nggih, sampean pak norok Nabi Muhammad, saya ikut Nabi Muhammad, Pak Habib ini 11. Itu ditolak karena sampean tidak ikut Allah, cuma ikut Nabi Muhammad. Sementara firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, nikahilah seorang perempuan itu 1, 2, 3 atau 4.
Allah memberi batas 4. Nabi Muhammad istrinya 11. Sampean bilang saya ikut Nabi Muhammad abinya 10. Mpian tak sabini 10 karena Nabi Allah ibati simpak. Berarti mpian cuma norok Nabi Allah tapi tak atorok. Sampean cuma atorok Nabi Muhammad tapi tak atorok Gusti. Jelas. Makin sini kempian pangucap maje banyak angrajin. Maje banyak. Saya sampaikan. Yang pertama, tradisi orang kafir jahiliyah itu dulu itu menikah sebelum Islam datang. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ada yang punya istri 100, ada yang punya istri 50, ada yang punya istri 200. Itu tadi sejahiliyah. Islam masuk, akhirnya oleh Allah dibatasi. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Coba saya bertanya, 4 itu sebenarnya ditambah apa dikurangi? Dikurangi, jangan ngucai tambah. Wah, tidak ada yang 100 ketimpa Pak bisa ngucai tambah. Berdeki penceramah naik doror ya. Jadi istri 4 itu sebenarnya bukan ditambah, dikurangi. Sebelumnya itu ratusan. Ada yang punya istri 28, 30, 40. Ini tradisi jahiliyah. Islam masuk. Islam itu bijak, dikurangi oleh Allah. Jangan banyak-banyak, 4 saja. Terus bagaimana Nabi Muhammad kok istrinya lebih dari 4? Yang pertama, perhatikan. Ini khususiat keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang keistimewaannya tidak dimiliki orang lain. Contoh, Nabi Muhammad menyentuh istrinya dalam keadaan punya wudhu itu tidak batal. Kalau jatiroto batal. Nabi Muhammad air seninya suci, kalau kencing suci. Semua kotoran yang keluar dari Nabi Muhammad itu suci. Nding embian. Mangga namun di ngombian lo gratis nangkin majar 2000 muni patoro. Arapa? Beci orang. Semua fudul Nabi Muhammad itu suci, darahnya suci, kencingnya suci, semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu kotorannya semuanya suci. Dan ketika dikeluarkan tidak berbekas, semuanya ditelan oleh bumi. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, tidak sama dengan yang lain. Paham? Loh, tapi Nabi Muhammad itu kok istrinya sampai 9, sampai 11. Perhatikan, Nabi Muhammad itu menikah pertama kali itu pada usia 25. Sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad itu akhirnya ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Menikah lagi dengan Siti Aisyah sampai umur 51. Ketika umur 51 terjadi banyak peperangan-peperangan. Akhirnya banyak sahabat berperang ikut Rasul. Suaminya wafat di medan perang, suaminya meninggal dunia. Akhirnya istrinya itu tidak ada yang ngerawat. Jadi selake tinggal umur bini nawatua ada searabat. Jadi saya kabin Nabi Muhammad nikah adalah janda-janda orang yang tidak ada yang merawat. Dan semua istri-istri Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kak dintoh arajih tak ada sedaya pakun Allah. Bahkan ada satu istri dia yang menikahkan Allah secara langsung. Siapa? Nabi Muhammad dinikahkan dengan Siti Zainab. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang doyan nikah, bukan. Nabi Muhammad menikah lagi itu pada umur 51 tahun. Umur 51 tahun itu sudah waktunya laki-laki tak terobinia. Mau nengak sini kumik dia. Apa cak ahu munenda mayu mana? Ongguan tadi. Nabi Muhammad nikah araji boleh setelah umur 51 tahun. Andaikan Nabi Muhammad dikabut lakar laking burlebur nagareng bini tak ada entek seket hitung tahun umur sakemi kanjing Nabi tak araji situng lah tampai beluk kanjing Nabi. Karena kebiasaan orang-orang jahil ini kan abini banyak. Nabi Muhammad pakun araji situng Sayyidatina Khadijah. Padahal kebiasaan orang Mekah bekto nikah rajin abone cuma puluhan tapi sampai atusan hadirin. Jelas. Jadi Nabi Muhammad araji sampai sangat nikah sateja ya pakun Allah. Bahkan ada dari sebagian istri Nabi Muhammad apolong ben Nabi Muhammad ni ke beni tro apolongah beni keng tro apeur nga itunya keng tro apeur nga akhirat
Siti Saudah dia tidak mau ketika bagian Nabi Muhammad tidur bersamanya. Di Siti Saudah, sampian silahkan tidur bersama istri yang lain. Dan gula apolong benempian beni terus apolong itunya, tapi terus apolong i akhirat. Jadi tak pada ben saya pikir kaula ajunan Nabi Muhammad ni kebeni masalah urusan tunya. Setelah jika yang markenah atorok pakon ajunan epon Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad tak pada ben saya coba kibi orang. Mun lakar Nabi Muhammad libur karing bini tak kira sampai umur 50, umur segemi, umur 30, 35, 40, 45, 50 ni ketentuan ampun atampe bini. Ana apa mi ketika umur 50 situng Nabi Muhammad araji boleh saja kak dinto ipakun Allah ben seekabin bi Nabi Muhammad kak dinto janda-janda yang suaminya wafat dalam peperangan tidak ada yang merawat bi Nabi Muhammad eka polong mak leo ding ni kebude se Arab daki. Jelas ke? Jadi dalam Islam oleh reng laki nikah abini mata nyempit bu. Iya pak aja. Waduh iya pian. Dalam Islam oleh reng laki nikah abini pak. Jadi umpama laki nampian terobini ya boleh. Nah ada iya dia. Berarti tak manti pengajian dia. Lama dia apa buru ayat dia anja lagat dia yang gini dia mau urusan nggak dia lo bisa. Kuna mau tanya ibu-ibu menikah lagi itu diperbolehkan dalam Islam, setuju apa tidak? Nyampit setuju, sepenting benitang laki reken laki na orang ropa kemet laki na tibi rojak liguli. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Indonesia ini bukan hanya ada hukum agama tapi juga ada hukum negara. Boleh menikah lebih dari satu tapi atas izin istri tua. Jadi kalau istri itu sudah tanda tangan saya nikahkan, saya dengan penuh kesadaran memperbolehkan suami saya menikah lagi dan setelah itu saya racun biar mati semua. Nah, kalau sudah gitu nanti wakopak sampai ya kakek kok. Tak bisa sering bini bilang. Berarti yang tak setuju mun selaki abini boleh. Masyarakat Jatiroto pengumuman wahai kaum Hawa, mun sampian tak setuju mun laki na sampian abini boleh. Pengumuman kaum Hawa tak langkong ki mun laki na tatangke na cek puntil pun. Nah, kopak jo. Mantap deh iya. Kalau bahas poligami sampean lah. Magi panitia panas king dodus sing dia. Oh, na binda tak usah. Ente bangkutun maren. Iya kok ndak kalakal kok. King kogok kapotun dah dina dia. Banyak kucek bukan ada kok. Selalu tak ada bedeng dia kok. Ini tak munik binik dia tinggi pada bedeng pendenan karena bedek dia nah saya kuring beti ke bingkar muana glowing oleh nabang mekar jadi siapa munyi petek gini gitu aja pon yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa muslimah. Nomor 2 saya kawris mati kafir orang selebur masake adena orang pada Islam mah cak burleburnya ke adena orang lah cak burlebur masake adena tatang jaga mun tekan cekrena takut masake kau ring mabere takut masake kau ring sebelah tahan mun kadung lesan ni ke masake orang lain sampean minta sapora mungkin ni sapora ing make sapora sakit ing geres sapakun sampai mati tak kira hilang ring Jatiroto pangucap kok le mun ingat ke kandang sisepnya sekap ro tete tahu di mabro tete ha dalam mun saya luar jo nyaman na buntok dedet si mau cak idolum mun saya luar enggak apa
Allahumma sholli ala Muhammad. Au aqqa aslan. Se nomor telo kawaris mate kafir. Se nomor telo yang menyebabkan mati ala suil khatimah, mati Islamnya tidak dibawa mati. Yang ketiga, au aqqa aslan, orang se tereka karing tua dua, orang se masake atena ring tua dua, orang se tereka karing tua dua, orang se langka karing tua dua, mati kafir. Hereng jati roto, napa na polereng jati roto, napa na polereng lumacang, napa na polereng Bengkalan. Dulu ada sahabat Nabi, ini sahabat namanya Alqamah. Alqamah kurang didik mati kafir gara-gara masake atena ring tuana hadirin. Alqamah ini sahabat Rasulullah. Ketika mau mati ditalkin telinganya, la ilaha illallah. Alqamah ketek tanda. Sahabat lain nelken, la ilaha illallah. Nabi Muhammad ada yang dilapor, sahabat melapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah mau mati disuruh baca la ilaha illallah, Alqamah tidak mau. Datang Nabi Muhammad, kata Rasul, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Salatuhu kada wa kada. Salat tak paling bagus Alqamah ya Rasul. Alqamah ni ibadahna luar biasa. Alqamah ni kemun Jumat, Kemis lamangkat. Wah, berarti yang di bini dua dia. Oh, gongwan Alqamah, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Kaifa saumuhu, fasaumuhu kada wa kada, puasanya luar biasa. Kanjeng Nabi pahatanya, ki bedereng tuanah, beda ya Rasul, panggil reng tuanah. Panggil reng tuanah. Rasulullah bilang kepada ibunya, Alqamah takut punya salah, mohon diampuni. Ini Alqamah mau mati tidak bisa baca la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, saya tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasul. Alqamah terlalu menyakiti perasaan dan hati saya, dan kula tak bisa nyapora Kanjeng Nabi. Tapi Alqamah ni kemungkin mati ya, nikah macam la ilaha illallah tak bisa. Tikal mati kafir lah kafir, kula tak bisa nyapora ke Alqamah nikah. Kanjeng Nabi jak saking Alqamah ni kasih masakit mulai kini, dan kula tak pati sakit hati. Jak saking Alqamah ni kasih langka kula mulai kini, kula tak apa-apa. Kula secek gara-gara Alqamah ni kasih langka ketika andi bini nak emeliaki kalampi kula tak emeliaki, bini nak emeliaki emas kula tak beri, bini nak ialem kula gedak, bini nak panyaman kula tak nyaman. Kula cek saking ate pulang kula porben bini Nabi Alqamah ni, dan kula tak ada sapora nak maki bila Alqamah ini ngaki sini selan kabini leban karing tuan aja. Ti jadi pengajian kan ku tiga beda bikon torok sekalang tak torok di ini cak kubur nampian tak kira apa long bentang kuburan nampian ini por tak kira terbakang kubur dia cek cermet kok cak kira medepasi bener lek apa tega cek melarat cak siapa sih ambu ayo kula makai compok mun tak tega rotoron tak toron pengajian enggak. Ada seorang mulai kada kan? Mulai. Mulai. Hah? Sampai maghrib. Kuat sampai maghrib. Iya mun saya babo, saya atasnya ku tak lecak ya. Oh, sampai maghrib. Nah, tangkan dengan naung boleh lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata penantianku tidak sia-sia. Bapak Ibu hadirin, bunda iya panas boleh kok yuk. Para mila gak dinto Bapak Ibu. Muni pemereng tak nyaman. Nyamanan ni pandoros yuk. Ada jalan karing tua bini untuk langkah gula benajunan, paham? Tidak ada alasan untuk menyakiti orang tua kita. Belum pian bah ngocak engkau dia aja dengan makilan di romari engkau benih sangkol naring dua dia engkau makilan di romari usaha tibi gak boleh gitu. Itu bahasa kesombongan, kita tidak menganggap jasa orang tua. Atau ada bahasa yang lebih halus,
saya ini perintis bukan pewaris. Artinya beni ibri reng tua keng oleh na TV seakan-akan seperti itu. Iem biasa ke Roma oleh na TV sampian sandi pesi ala ko TV sampian situ ke raja bisa ala ko je siapa oleh na siapa je mun tak era be TV reng tua sampian tak kira udi ngaji ya lambek reng tua sampian nahan ngakan toko anang lapar reng tua lambek tur kadeng tege tak ngangkui toko anang tak meli angkuyan pada bencakan cana tur kadeng kapan sampean lesoki kemudian kuat pangucap saya ini perintis bukan pewaris beni direng tua oleh na ala ko TV mbian make tunyan ala ko TV mun sampean tak era betireng tua haram tak kira udi jelas maka nak tengate saya ngak sekian direng tua sampai bi Allah di dalam Al-Qur'an itu buaki wa in jahadaka ala an tusyrika bila ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ambiani kenapa boleh ring tuan nak Islam kafir ring tuan aja pun Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kau tu bagus karing tuan tak ada alasan sampean ni kecuba karing tua meskipun ring tuan sampean ni kafir tak Islam tak oleh bi Allah tak bagi kafir sekali ring tuan tak oleh sampean kasar karing tua tak oleh ala kecuba karing tua wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya ngak makiring tuan kafir sahibhuma fid dunya kancai kedua na fid dunya di dalam dunya ma'rufa apa bagus makiring tuan tak Islam pasai saking dari besarnya haknya seorang anak kepada orang tua saking dari bagus Islam dapat boleh karo ring tua banyakkan dek ring tua karo tak cocok tingkana ring tua agama tak padu ben kaula ajunan pakun Eropa bagus mun karing tua bi Allah tak ibaki kaula ben ajunan nikah rekah masake karing tua meskipun ring tua kaula ben ajunan nikah agama tak Islam hadirin jelas maka tidak ada satu alasan untuk kita berkata kasar tak ada alasan untuk masake tak ada alasan untuk kurang ajar karing tua nah benar boleh ring tua se-Islam karo andi keliru mungkin benda tak cocok tak Islam sekali tak oleh kau lebih najunan masake saking dari bagus ajaran Islam begitulah Islam memberi tuntunan ini nak ajarin kapung pelempungan dia jangkau kita mulai pada perpung pelempungan dia baca aku ibu itu mengalami 3 musyaqqah yang tidak dialami oleh bapak. Syu'ubatil hamli melarat mengandung, wa syu'ubatir radha wa syu'ubatil wiladah melarat rembi, wa syu'ubatir radha'ah melarat nyusuan ngandung rembi nyusuan. Mangkana cepon kanjeng Nabi al ummu ahaqqu bil birri wal abu ahaqqu bit ta'ah. Mun bagus pabagusan kambu mun ni serah paniseran kambu ing mun atoroan ke bapak karena mun embuk saya bak ada perasaan benih pikiran ing mun bagus pabagusan kambu ing mun ni serah paniseran kambu anapa embuk ni kemelarat tetelo kalih lebih raja tempeng bapak makanya sampai lembek beda lagu ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat kau mengandung boleh tak remare sampai betul iya mana ayah kau lembu ni kemelarat tak bertubi-tubi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia itu hamil 9 bulan ngandung 9 bulan ni katibi dia mah bedare ngandungnya kedua ya Allah apa nak boleh kandungan la umur 9 bulan udah iya no cak make koceng lo itu mampu kena ngeta cak ingat baji tu koceng bener tedung serba melarat nggih tedung mereng sejaga melarat tedung napang takwa letu tedung kentang tambai bi emang hai hoi berat nikah ngandung nikah beda mun 3 kilo biasanya 3 kilo ki 3 kilo reng laki sambian mun tro tahu ngak napa melarat taring bini ngandung
nyari nyiur otabe semangkah sebereng 3 kilo sabe katabung sampian talik ibn samper pejang Jumat kiba kejeding kiba alako becak kiba cak bidabit seminggu paimun tak mincret ya berak ngandung deh bener mare ngandung rak berak rat manarat daya paharembi antara odi ben mate maka naring lake sambian mundi ni narembi jauh-jauh norok ke dalam mak le tahu ngapa perjuang naring bini tarik napas keluarkan tarik keluarkan kok tahu saya ikut ke dalam bini kula rembi aku lah nyono nyono colok je kula bini kula rembi aku lah masuk ke dalam bini kula nyandar ke kula nekuk kata nang kula makanya kula ngiding kapi terus nak acing ke bawah terus lecang kula mau acing ke atas ku tak adrap nare terus nak acing terus kula bedaya ting haram noro acing sagale orang jijik metu kemi kok yuk ya Allah kula tak betah tanya ke ibu bidan yang menangani masih lama bu sebentar Ustadz masih buka 7 kalau lahir buka 10 wah kau boleh kelak buka TV kau bu ya Allah perjuangan perempuan saat melahirkan laki-laki itu hanya mampu menahan rasa sakit 45 del silakan sampean tanya kepada dokter laki-laki itu hanya mampu menahan sakit 45 del sementara perempuan hamil itu mengalami sakit 57 del ayo kuatan kemarin laki bendeng bini kuatan reng kuatan reng laki apa reng bini kuatan reng bini ni kang ngandung sangang bulan ni ka TBI nggih sampian lahir antara udi ben mate betul mari ni kasampian pah nyusue tak kung tangkung 2 tahun nyusue mari nyusue ngandung boleh mari ngandung rembi boleh mari rembi nyusue boleh mari na nyusue boleh mari nyusue boleh dua mari nyusue pak nyusue boleh Allah ni sudah sampian bu tak remari saya nyusue siang nyusue malam nyusue ya anak kan makin malam nyuso bahasa kocak anak angria oh ya Allah ikal pasaper ibu-ibu balasannya sampian itu surga nggih balasannya perempuan itu apa surga ring bini rembi sekalian tarik nafas keluarkan terus satu kali melahirkan kayaumin waladatha ummuha sampian rembi sekalian tuh sana sampian korpas tadi sekali bu sampian rembi sekalian tuh sana ada yang bini ni ka korpas tadi sekali makanya rembi pentahun bu mak le korpas kapi ada karina sekali je no siapa nyempit sih Allahumma sholli ala Muhammad makanya kata Allah siapa yang dia taat kepada Allah siapa yang menyembah kepada Allah lalu dia tidak berbuat baik kepada seorang ibu dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelas bahkan orang sema sakit hati naring tua deh orang sema sakit hati naring tua orang sema loka perasaan naring tua pahlu atobat orang nikah ikamate kafir hadirin hati-hati orang sedang bagus naring tua pahlu atobat tak minta sapora ikamate kafir bukan guna ulama yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asa'a muslimah au aqqa aslan au ta'ata khamra au istakhaffa fi sholati amra
beda lema orang jati roto mun lema ni kai kalako mate kafir. Satu, man takallama halal adzan, orang seakan ketika masjid An-Nur adzan Allahu akbar Allahu akbar baju cukang kaki le masjid adzan sampai akan lain mate kafir mate. Hati-hati makanya kegiatan apapun kalau sudah adzan berhenti dulu, apapun yang dibicarakan kalau adzan berhenti dulu. Saya kalau pengajian pas tengah ceramah pas adzan saya break istirahat, mari kita jawab adzan sama-sama. Apa-apa adzan ini panggilan Allah, hanya saja manusia yang memanggil. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah ini kata langsung adzan ibriin pendahuluan terdahulu makle sampian sealako pamare tulian seakan deneng. Makanya lo langsung adzan kan gibada pendahuluannya itu ya imamal mujahidin salatu wassalamu alaihi. Gak usah, gak apa-apa. Oh, jalan Madinah dia gila mempaham kata kuning mulai na poton bini tak temu dia. Gak usah dikumpul, gak usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau lagi azan semua kegiatan berhenti. Kan dena apa saus pun tempo na adzan ambuah kisah kan dia. Sampean tempo na main HP, yang tempo na adzan sabek geluh. Mun tak sahabat cek pamunyi cek sampai berdemunyi saya nyanyi adzan nikah mate kafir. Hadirin sampean tempo nani ku TV tempo nani ku berita pak lebur sampean saya patena iman remote nikah itu patu berdekemper mic asilan itu namanya silent uning silent ini akan jekung banyak geluh aduh silentnya mana hah mun sekilan ke bawah silent ni kalau seorang tu ni makan ro banyak kelunya nyaman silent mun sekilan dah iya. Jadi mun tempo na adan ala TV na tayo pati na kemper mic ni kapece TV na tak mate king suara na tak ada. Jadi sa ilmu TV jo karo kare kebiinget to tempo na berita pemirsa hasil perhitungan pemilu kemarin telah ditemukan jangan cak gila tang condok ke boleh terbilum pentong kaki di kok kemarin congocor ya